Jadi imam itu tidak boleh sombong ya, mentang-mentang pintar, mana-mana tuh tidak ada. Luar biasa ya, melawan uskup lagi, macam jago-jago saya. Dalam gereja Katolik itu uskup hanya harus ditaati oleh imam-imam, betul? Seperti bangsat-bangsat ini semua. Iyo, kamu jangan main-main gila. Kamu mau main-main dengan uskup, keluar dari gereja Katolik ini, gitu? Gereja Katolik hierarkis. Dengan senior, Anda harus menunjukkan perilaku yang bagus. Anda harus belajar. Dengan keluarga-keluarga harus memisahkan diri betul-betul. Mana dukungan, mana Anda diperalat. Taulah, mana mungkin sudah studi sampai S2, pura-pura bodoh. Tidak bisa. Khotbah pakai barang ini jadi sabar ya, masih menyesuaikan. Antara tahun 2007 sampai dengan 2010, jadi ya sekitar 16 tahun lalu, di seminari Petrus Van Diepen ada seorang anak kecil, bocah yang kecil dan bukan hanya kelihatan tapi memang nakal. Dia kotor sekali ya. Dan dia suka bermain pecek ya. Kalau tidak percaya, ini saksinya. Bisa lihat gambar ini ya, anak ini bermain pecek semua di sekitarnya, pecek lagi badannya. Sekitar hampir menamatkan SMA, anak yang kotor dan nakal ini dan suka bermain pecek sudah mulai rapi. Dia memberi surat lamarannya sendiri kepada uskup. Wow, tidak lazim ya. Orang kalau melamar menjadi imam Keuskupan Manokwari Sorong itu lewat pamong, bukan kasih sendiri. Maka dia dihalangi oleh pamong-pamong. Woi, Kaskaruk, lewat pamong, kau kasih apa itu? Tapi dia ngotot. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian yang kekasih, anak kecil itu sekarang kita saksikan. Dia adalah Eventus Ivos Kocu. Sekarang dia sudah menjadi diakon yang kinclong. Kegantengannya setara dengan Reza Rahadian. Anda tidak percaya? Kalau diakon event tersenyum, dia seperti Belafonte, penyanyi terkenal dari Jamaika. Coba lihat di YouTube yang menyanyikan Jamaica Farewell. Itu sudah. Kok ketawa lagi? Gila kah? Anak kecil yang kotor dan suka bermain pecek itu mencapai prestasi akademik yang tinggi. Menamatkan studi S2 dari Universitas Parahyangan jurusan filsafat dengan IPK 3,66. Anak yang kotor itu hari ini dimuliakan oleh peristiwa WUON, dimuliakan dalam sebuah acara penerimaan yang tidak lazim. Sampai-sampai saya lihat event pemuka itu macam muka gugup kah? Bayangkan ada 2 uskup, ada 33 kah 34 imam hadir di mimbar, ada 3 orang di antara kor, itu dirigen itu pastor itu. Baru patse yang lipat tangan itu 2 pastor. Yang membantu di kor. Baru bukan main-main Bapak Pangdam lagi hadir.
Tidak cukup itu, Ferry Tak lagi hadir. Kemain-main ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih, itu sebagian karena moto yang diambil oleh diakon kita. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Perikop Injil ini menarik. Dimulai dengan pertanyaan seorang anak manusia kepada Yesus. Tidak lazim. Dia bilang, guru yang baik, boleh tanyakah? Baru Yesus jawab, kenapa kau bilang saya baik? Yang baik itu hanya Tuhan Allah. Dia bilang, jangan marah begitu kah? Tolong jawab kah? Kau mau tanya apa? Bagaimana syarat-syaratnya supaya saya masuk hidup yang kekal? Oh, kata-kata Yesus, gampang. Kau tidak boleh ini, itu tidak boleh. Kau harus begini, begono. Baru laki-laki ini dia sombong-sombong juga. Dia bilang, Bu, saya sudah bikin itu semua guru, mulai dari masa muda. Baru Yesus juga meter. Yesus lihat dia baru kopu muka saja, macam muka orang kelamalu. Sudah buat sejak masa muda. Ada satu kekuranganmu, kata Yesus. Apa? Kau pergi jual semua kopu harta benda itu. Laki-laki itu menurut Injil sedih karena dia punya harta banyak, dan dia tidak mau menjual hartanya yang banyak itu. Baru Tuhan Yesus memberi pembekalan kepada murid-muridnya. Kamu lihat, Petrus dan kawan-kawan, sukar sekali orang yang berharta ini masuk kerajaan Allah. Lalu orang tengah-tengah itu, baru Tuhan Yesus hibur-hibur. Terada, bisa juga. Sebab ini kata-kata Yesus pada penutup Injil tadi. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Dari Injil Markus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih, gagasan segala sesuatu mungkin bagi Allah dan dalam Injil Lukas disebut dengan amat tuntas bagi Allah. Lukas salah satu penginjil yang menuturkan hal-hal yang berhubungan dengan katekese, menjelaskan terutama iman Maria. Kita merujuk jauh dalam sejarah keselamatan, kita akan menemukan bapa orang-orang beriman yang kita namakan Abraham. Abraham itu tidak ada yang bisa lawan. Ayatan keimanannya yang luar biasa akan Yahweh Allah orang-orang Israel. Saya mengatakan supaya mudah jargonnya. Bagi Abraham, meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya. Dan meskipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap. Dia atas nama perintah Tuhan harus keluar dari kampung halamannya yang namanya Ur. Itu kira-kira sekarang ini di Iran kapal. Di Irak. Dan pergi ke sebuah tanah yang dijanjikan Yahweh, yang disebut dalam Alkitab berlimpahkan susu dan air madu, tanah terjanji. Tuhan memberi jaminan kepada Abraham, nanti kau punya anak turunan itu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Di tepi pantai, boy. Yahweh ini kabualan saja. Sapu istri Sarah sudah tua, anak cuma satu saja. Bagaimana saya bisa dapat anak keturunan seperti bintang-bintang di langit? Baru ketika Abraham di tengah perjalanan menuju tanah terjanji, Yahweh Allah orang-orang Israel itu suruh Abraham, saya ini membutuhkan persembahan. Atas nama ketaatan, Abraham ikat betul Ishak. Baru Ishak dia beritahu, Bapak kau mau bikin apa? Tenang saja, nanti baru kau rasa. Abraham mau ambil pisau, mau horo di leher begini, ada tangan malaikat yang menahan. Baru tiba-tiba
ada domba satu mengembek. Kalau domba mengembek apa ya? Berteriak sudah. Baru jangan Abraham. Itu ada korban pengganti. Bapak-bapak dan ibu-ibu, panjang ceritanya ya. Sebab ini mengenai sejarah keselamatan. Tapi singkatnya begitu. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham percaya. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya, Abraham berharap. Pada perjanjian baru, tokoh beriman ini adalah Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia Tuhan yang menguasai segala-galanya. Dia Tuhan yang membebaskan. Dia Tuhan yang segala-gala. Akhirnya dia Tuhan yang menyelamatkan. Dialah Tuhan yang dalam kata-kata Eventus Kocu, segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Seorang anak yang rada nakal dan kotor kemudian mengalami perubahan. Seorang mahasiswa yang pernah tidak lulus ujian TOEFL, saya bilang, Ivan, saya dengar kau itu kamus berjalan, kenapa kau tidak bisa lulus ujian TOEFL untuk syarat untuk mengikuti S2? Ikut lagi, belajar lebih giat. Setelah belajar lebih giat, Eventus Kocu lulus melampaui persyaratan. Itu dengan skor 500 cukup. Tapi event 620 B, sudah lebih dari 120 poin. Seorang anak yang dalam ujian akhir sekolah, mungkin nasional kah, pada tahun 2009 tidak lulus bersama dengan 14 anak-anak lain. Jadi event ini waktu SMP kategori bodoh juga. Ayah betul. Tapi kemudian berubah menjadi seorang mahasiswa strata 2 yang berprestasi. Ya, saya baca dengan teliti tesisnya dan baru saja menerima hasil-hasil studi akademik yang amat sangat memuaskan. Itu kalau dalam kata-kata Latin itu summa cum laude. Lagi sedikit mau genap 4,0. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang kekasih, Injil Markus yang kita dengar pertama-tama mencerminkan apa yang kita namakan keseriusan, kesungguhan. Karena orang yang berinteraksi dengan Yesus mengajukan sebuah pertanyaan serius, serius sekali. Ya, dia mulai guru yang baik. Baru Yesus menantang dia, kenapa kau bilang saya yang baik? Yang baik itu hanya Tuhan Allah. Lalu dia mengatakan, karena saya mau bertanya apa syarat-syaratnya untuk masuk hidup yang kekal. Pertanyaan untuk masuk hidup yang kekal itu pertanyaan serius, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kita ini sering hanya bertanya hal-hal yang remeh kah? Kenapa kau terlambat? Kenapa kau terdatang? Ya, sepele. Sudah sepele baru pertanyaan-pertanyaan yang penipu. Kau ada di mana? Saya ada bicara dengan Bapak Uskup ini. Padahal laki-laki dia ada di tembok Berlin. Juga tipu-tipu. Tapi orang ini menampilkan diri dengan suatu tingkat keseriusan yang amat sangat tinggi, substansial dan fundamental. Sepele, tapi itu amat serius, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Kurang lebih, tinggalkan segala sesuatu dan ikutilah Tuhan. Itu syaratnya masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena hal-hal lain yang dia sebutkan itu bahkan dia sudah lakukan sejak masa muda, kata orang ini. Nomor 2, perikop yang mencerminkan keseriusan ini membutuhkan tanggung jawab yang juga amat besar, penuh dengan tantangan dan cobaan. Tidak mudah ya, bapak-bapak dan ibu-ibu.
Dinamika yang dilukiskan oleh Markus memang sederhana, simple. Sesudah Yesus mengatakan kepada orang itu, tapi pergilah dan jualah segala harta milikmu. Menurut Markus, dia hanya sedih. Tapi kalau bahasa sekarang ini, hancurlah, galau, stres berat, frustrasi. Ya, jual segala harta, baru datang ikuti Yesus. Jadi itu tanggung jawab berat untuk mengikuti Tuhan. Tidak mudah, Bapak dan Ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Bagi kita kadang-kadang mengikuti Tuhan itu diambil dalam format-format yang sepele dan murahan, dan yang hanya melahirkan sendi-sendi kemunafikan. Seakan-akan kalau ke gereja itu sudah dia top ya. Dekat dengan pastor, top. Apalagi seperti Pak Ferry dekat dengan uskup, wow, itu anggap hebat sudah ya. Menurut Pak Ferry hanya 2 orang benar di Ayawasi, yaitu Ferita dan Amatus Turot. Kenapa? Hanya karena mereka saja yang biasa dipeluk oleh uskup. Murahan sekali. Tuh, kelihatan. Tapi mengikuti Tuhan itu jauh lebih dari format-format yang sepele dan sederhana dan praktek-praktek yang bisa mengecoh. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, sekali lagi ya, mengikuti Tuhan itu banyak syarat-syarat yang kita rumuskan secara sederhana, penuh tantangan, cobaan dan perjuangan. Tidak ada hal-hal yang taken for granted, yang gampang-gampang saja, seakan-akan beres, seakan-akan bisa diatur, seakan-akan bisa dibeli, seakan-akan bisa disekongkoli, seakan-akan boleh diakal-akali. Tidak, Bapak dan Ibu-ibu. Tapi yang ketiga, Markus yang sebagian kata-katanya ingin dikutip, bukan ingin, sudah dikutip oleh Diakon Ivan Koco, mudah-mudahan untuk menjadi arah dasar dan aras dari penghayatan imamatnya, itu mencerminkan sekali bahwa penyerahan diri itu harus tertuju kepada Allah. Tidak bisa tidak ada orang menyerahkan diri kepada dirinya sendiri. Ya, Ivan ingat baik-baik itu ya. Jadi imam itu tidak boleh sombong ya. Mentang-mentang pintar ya, mentang-mentang anak asli Papua, mana-mana tuh kidada. Saya ini sudah anak Otsus. Anak Otsus luar biasa ya. Melawan uskup lagi, macam jago-jago saya. Dalam gereja Katolik itu uskup hanya harus ditaati oleh imam-imam, betul? Seperti bangsat-bangsat ini semua. Iyo, kamu jangan main-main gila. Kamu mau main-main saja dengan uskup, keluar dari gereja Katolik ini. Gitu? Gereja Katolik hierarkis, jelas sekali, lebih dari TNI, apalagi polisi. Gereja Katolik betul-betul ya. Dengan senior, Anda harus menunjukkan perilaku yang bagus. Anda harus belajar. Dengan keluarga-keluarga harus memisahkan diri betul-betul. Mana dukungan, mana Anda diperalat. Taulah, mana mungkin sudah studi sampai S2 pura-pura bodoh. Tidak bisa. Ya, sekali lagi, hal-hal yang harus mencerminkan kepatutan harus ditegakkan dalam perilaku seorang imam. Karena junjungan dalam perikop, apalagi dalam interaksi antara pemuda dengan Yesus dari Nazaret itu jelas. Apa saja dalam kehidupan ini dimungkinkan kalau kesetiaan dan kebergantungan itu hanya tertuju kepada Sang Maha Tuhan. Dia yang mempunyai karya pelayanan pastoral, dialah yang dalam diskursus spiritualitas berprakarsa sehingga Anda tanpa jasa apapun dipanggil dan dipilih. Kepada Sang Maha Tuhan seperti itulah yang kita tidak lihat
tapi kita yakini selama berabad-abad oleh karena tradisi, oleh karena doktrin, oleh karena suri tauladan yang lama dan berabad-abad dari orang-orang Kristiani kepada Sang Maha Tuhan, yang seperti itulah kita mengikatkan diri. Maka terakhir, moto ini bukan hanya peneguhan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya apalagi hiburan, tidak, bukan hanya janji dan harapan, tapi ini pegangan hidup. Ini yaitu keyakinan. Ini lebih dari sekedar peneguhan. Ini ibarat motor yang selalu menggerakkan roda pelayanan jiwa dan raga Anda sebagai imam pelayan Tuhan. Ini inspirasi yang membuat Anda melayani di mana Anda dibutuhkan. Ini juga katalisator untuk mempertemukan jurus-jurus pembelajaran kehidupan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk kemaslahatan sesama umat manusia ini. Akhirnya, event diakon yang terkasih yang sebentar lagi menjadi imam, ini juga tidak mungkin tidak terjadi tanpa dukungan. Hari ini dukungan besar bagi diakon. Hari ini lebih dari biasanya. Dukungan itu tidak boleh sia-sia, karena dimungkinkan segala sesuatu ini hanya karena kebaikan Tuhan.